Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lewat kesempatan kali ini saya mengajak diri saya dan jamaah sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam. Yang mana tidak semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Ada orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, sangat menyayangi Rasulullah SAW melebihi daripada kasih sayang terhadap anaknya, yang mengasuh Rasulullah SAW di saat beliau kehilangan pengasuhan, yang membela Rasulullah SAW ketika orang-orang kafir Quraisy ingin menyakiti Rasulullah SAW, yang tahu bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah adalah kebenaran. Awat tadinan wa qad araftu bi annahu min khairil adyan min khairil adyan fil bariyati dinan laula al malamatu wa idan subbatan lawajadtani sam'an bidaka madina. Wahai Muhammad, engkau telah menawarkan kepadaku agama, dan aku tahu bahwasanya agama yang engkau tawarkan kepadaku adalah sebaik-baik agama di permukaan bumi. Kalau bukan karena menghindari cercaan dan hinaan, niscaya engkau akan mendapatiku memeluk agama ini dengan taat. Sampai menjelang akhir hayatnya, yang tiada lain adalah pamannya Rasulullah SAW yaitu Abu Thalib. Nabi SAW mentalkin pamannya. Nabi SAW menuntun pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, kata yang akan aku jadikan hujjah untuk membelamu di hadapan Allah. Berulang kali Nabi SAW menuntut pamannya agar supaya di akhir ucapannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah niscaya akan masuk surga. Namun hidayah taufik adalah milik Allah SWT. Maka turunlah teguran dari Allah SWT kepada Nabi yang mulia, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat
Islam, semoga senantiasa menyertai kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lewat kesempatan kali ini saya diamanatkan sebuah judul yaitu menebar kebaikan. Islam adalah kebaikan. Islam adalah kemaslahatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surah Al-Maidah Allah menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Dan di surah yang sama Allah Subhanahu wa taala berfirman, ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وهو أقرب للتقوى. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kalian tidak bisa berlaku adil, membuat kalian tidak berlaku adil. I'dilu wa aqrab lit-taqwa. Berlaku adillah, karena itu mendekatkan kepada ketakwaan, lebih dekat kepada ketakwaan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hadin, falahu ajru fa'ilihi, la yanqusu min ujurihim syai'an." Siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya, sama seperti pahala orang yang mengerjakannya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Bahkan banyak sekali hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk berbuat baik, baik itu dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik ataukah dia diam. Juga Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Banyak sekali ya dalil-dalil yang menunjukkan anjuran kita untuk berbuat baik. Jangankan kepada manusia, kepada binatang pun kita dianjurkan berbuat baik. Fi kulli dzati kabin ratbatun ajrun. Di setiap yang memiliki limpah yang basah, baginya pahala. Kita kasih minum, kita kasih makan. Bahkan ada ya dikisahkan seorang wanita pelacur masuk surga, dihapus dosa-dosanya karena memberi minum seekor anjing. Jadi anjuran kita untuk berbuat baik. Namun jemaah sekalian, apakah semua bentuk kebaikan yang kita
kebaikan itu adalah kebaikan? Apakah setiap perbuatan yang baik itu adalah kebaikan? Jawab sebenarnya. Kebaikan adalah apa yang dipandang oleh syariat itu baik. Dan apa yang dipandang oleh syariat itu buruk, maka itu adalah keburukan, meskipun orang-orang memandangnya itu adalah keburukan. Al-Manawi rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan al-bir tawassul fil khair, lapang, berlaku lapang di dalam kebaikan. Ketika dikatakan barral 'abdu rabbahu tawassa' fi ta'atihi, lapang di dalam mentaati. Jadi ketika dikatakan ya seorang hamba itu baik terhadap Rabb-nya adalah ketika dia lapang di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, lapang di dalam menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, lapang di dalam menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, lapang di dalam menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum wa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka tidak sekali-kali demikian. Tidaklah mereka beriman sampai menjadikan aku Muhammad sebagai hakim dari perkara yang mereka perselisihkan, wala yajidu fi anfusihim haraja, dan tidak mendapatkan dalam dirinya, tidak mendapati dalam dirinya keganjalan dari apa yang Allah telah putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri sepenuhnya. Jadi kalau orang yang baik kepada Tuhannya, orang yang dikatakan orang yang berbuat baik adalah orang yang lapang menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap Allah sebagai Rabb kita yang mengatur jagat raya ini, yang mengatur kehidupan ini, maka kita harus siap diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus siap diatur oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan itu adalah apa yang dipandang oleh syariat itu baik, dan keburukan itu adalah apa yang dipandang oleh syariat itu buruk. Jemaah sekalian, orang yang berdua Allah. Oleh itu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah contoh teladan kita dalam ketaatan dan dalam kebaikan. Makanya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahum adarru hadhihi ummah quluban." Barang siapa yang ingin menjadikan figur, barang siapa yang ingin menjadikan contoh tauladan, maka hendaklah menjadikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai figur, sebagai contoh, sebagai tauladan. Fa innahum adarru hadhihi ummah quluban, karena mereka adalah orang yang paling baik hati-hati mereka. Orang yang paling baik, wa a'miquha ilman, yang paling dalam ilmunya, wa ahsanuhum hadiyan, yang paling bagus petunjuknya, wa aqallu
mereka ketika turun syariat Allah Subhanahu wa taala, ketika turun perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika turun larangan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka langsung melaksanakan. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Larangan langsung dijauhi. Ketika turun larangan khamar, maka mereka langsung menumpahkan khamarnya. Tidak kemudian dia nikmati dulu sedikit sebagai perpisahan terakhir kalinya. Tapi dengan serta-merta ketika turun perintah hijab, ya Nabi, qul azwaj wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihina min jalabibihinna, katakanlah wahai Nabi kepada istri-istrimu, anak-anak perempuan, wanita-wanita beriman, hendaklah mereka memakai jilbab. Di antara mereka tidak ada yang mengatakan wanita-wanita sahabiyah, para sahabiyah tidak ada yang mengatakan saya belum punya uang untuk beli kain, saya tidak punya pakaian untuk saya kenakan sebagai jilbab, saya belum punya jilbab. Tapi apa saja yang mereka bisa jadikan sebagai jilbab, mereka jadikan sebagai jilbab. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bahkan dalam hal-hal yang bisa saja kita menyelisih Rasulullah SAW, dalam hal berjalan, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah suatu ketika mengadakan perjalanan, lalu kemudian sehingga di suatu tempat dan beliau beristirahat di tempat itu, duduk di tempat itu, istirahat di tempat itu. Maka ditanyakan kepada beliau, kenapa anda singgah di tempat ini dan kenapa anda duduk di tempat ini? Maka beliau mengatakan, aku pernah berjalan bersama dengan Rasulullah SAW melewati tempat ini dan beliau singgah di tempat ini dan duduk di tempat ini, maka aku suka untuk singgah dan duduk di tempat ini. Karena kebaikan. Jamaah sekalian rahimahullah, di antaranya adalah contoh Barirah dan Mughi. Barirah kedua-duanya adalah budak. Lalu kemudian Barirah ini dimerdekakan oleh salah seorang istri Nabi SAW. Ketika pasangan suami istri dua-duanya adalah budak dan yang satunya dimerdekakan, maka yang satunya itu bebas untuk memilih apakah kembali kepada pasangan atau tidak. Maka setelah dimerdekakan Barirah, tidak boleh kembali kepada Nabi. Maka Rasulullah melihat Mughi itu bersedih karena ditinggal oleh Barirah. Maka Rasulullah SAW mendatangi Barirah, ya wahai Barirah, tidakkah kau ingin kembali? Maka apa jawab? Ya Rasulullah, apakah ini perintah? Karena perintah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Bahkan di antara sahabat ada yang mengatakan, sekiranya ada makanan yang disukai oleh Rasulullah SAW dan aku tidak menyukainya, maka aku akan berusaha untuk menyukainya. Dan sekiranya ada makanan yang tidak disukai oleh Rasulullah dan aku menyukainya, maka aku akan berusaha untuk tidak menyukainya. Jamaah sekalian, jadi kebaikan adalah apa yang dipandang oleh syariat itu baik, dan keburukan apa yang dianggap oleh syariat itu. Maka hati-hati kita di dalam menebar kebaikan. Jangan sampai kita menganggap itu kebaikan sementara itu benar kesesatan. Dan Rasulullah mengancam, ya, man danna 'ala dhalalatin falahu wizruha wa wizru man 'amila biha la yanqusu min ithmihi syai'an. Barang siapa yang menunjukkan kepada kesesatan,
maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikutinya. Maka hati-hati, jangan sampai kita menebar kesesatan. Apakah itu melalui tulisan, apakah itu melalui ucapan, apakah itu dengan perbuatan. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala melihat dan dalam dosa kita. Jamaah sekalian rahimahullah, makanya saya mengajak diri saya dan jamaah sekalian untuk senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini, karena agama yang mendatangkan kemaslahatan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan keluarkan kita dari keterpurukan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat musibah dan bencana kalau kita tidak mau kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Demikian yang kami maafkan. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.